Nah, terkait dengan jomblo, banyaknya orang-orang yang membuli dalam tanda kutip ya, eh, mengejek ataupun membuat status saya ini menjadi guyonan gitu kan. Dibilang gimana? Kok nggak laku-laku gitu kan? Pernah saya foto sama beberapa teman-teman cewek kan. Masa sih satu aja nggak bisa dibawa pulang gitu. Aslinya saya menikmati itu. Saya mencoba untuk merayakan kesendirian saya gitu. Dan saya berpikir status jomblo itu bukan aib lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada sore hari ini saya kedatangan tamu, yaitu termasuk dari teman saya yang dulu juga pernah mondok di Pondok Pesantren An-Nokoyah Lubangsa. Cuman bloknya dia itu dulu di blok A nomor 4 ya. Dan saya bertepatan di blok D nomor 8. Dulu saya pernah nanak bareng dengan beliau dan juga apa-apa misalkan ada acara atau apa misalnya kami itu selalu bersama. Dan alhamdulillah dia sekarang itu sudah masuk di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. itu sudah masuk di LPDP, dan di S1-nya dia itu juga mendapat atau meraih beasiswa. Ya sampai sekarang ya alhamdulillah dia itu diberi nikmat yang besar oleh Allah sehingga bisa sampai di S2. Dan ada sesuatu yang ingin saya tanyakan tentang pengalaman dan juga apa cita-cita yang dia rasakan dari dulu sehingga dia itu bisa menjadi sampai sekarang. Jadi saya pengen tahu bagaimana dari nol dia itu berangkat dan bagaimana dia itu berpikir dan bagaimana pandangan dia itu ke depannya misalkan. Jadi saya itu ingin tahu bagaimana curahan hati atau pengalamannya dari beliau. Oke, saya bahaturkan kepada beliau. Oke, sebenarnya saya berharap podcast kita ini tidak terlalu kaku dan serius ya, Bang Madani, selaku yang punya channel YouTube. Nah makanya kan ada kopi, terus saya juga nggak pakai kopiah, tapi mungkin karena channelnya adalah channel yang Islami, jadi pembuatnya harus pakai kopiah. Tapi enggak, kopiah itu bukan identitas Islaman, jadi siapapun bisa pakai kopiah, walaupun tidak beragama. Nah, balik ke pertanyaan Bang Madani tadi tentang bagaimana pengalaman hidup saya, terus motivasi saya dan mungkin juga apa yang saya rasakan dan bagaimana proses dari nol sampai di capaian saya sekarang ini. Nah, salam kenal dulu sebelumnya teman-teman di channel YouTube Bang Dani. Saya Muhammad Mizan Asrori. Kalau teman-teman punya Facebook, boleh add pertemanan Facebook saya. Tapi sudah penuh ya. Jadi teman-teman cuma bisa mengikuti, maklum lah, Facebooker gitu. Nah di Instagram saya ada di @mizan_arjuna. Dan saya juga benar apa yang dikatakan Bang Dani tadi. Saya alumnus Pondok Pesantren An-Nokoyah daerah Lubangsa, tepatnya di Blok A nomor 4. Dan Bang Madani itu bagi saya adalah partner ya di pondok dulu sebagai teman masak gitu. Jadi kalau teman-teman tahu di Pondok Pesantren An-Nokoyah Lubangsa itu masih dibudayakan untuk masak sendiri ya. Masak sendiri, tidur sendiri, mandi bareng tapi kalau telat berangkat sekolah nyono so masuk. Dan pengalaman hidup saya di pondok pesantren itulah yang paling banyak memberikan pengaruh terhadap perjalanan hidup saya. Kenapa saya bilang begitu? Karena di pesantren diajarkan untuk mandiri, tidak suka mengeluh, bekerja sama, ada sinergi antar satu santri dengan santri yang lain, terutama kalau minjam uang kan. Jadi kerjasama itu nggak hanya nitip pakaian, ya kok nyasa ya kok nyasa
yang kok motor aset tong. Kalau bahasa Indonesianya, aku mau nyuci nih, ya aku mau nitip satu ya. Ya kadang segitiga bermuda kan, segitiga pengaman, kadang ya sarung gitu kan. Nah kerjasama itu nggak hanya di situ. Jadi kalau kayak minjam uang juga bagian dari kerjasama, walaupun banyak juga yang lupa atau pura-pura lupa gitu kan kalau punya hutang. Ya itu dinamika. Kemudian terkait dengan proses. Proses saya itu dari nol memang dimulai dari sebelum pondok pesantren. Jadi walaupun memang sebelum mondok itu saya tipe yang takut bermimpi, takut mengambil risiko. Jadi lebih suka main aman. Oke lah hidup gini-gini aja nggak apa-apa gitu. Daripada saya nanti ambil risiko ternyata saya tidak bisa untuk menghadapinya. Nah saya nggak mau awal-awal kan. Namun ketika di pondok pesantren, khususnya ketika setelah saya mau lulus dari madrasah aliyah, itu kan ada dua pilihan, Bang. Kuliah di pondok atau kuliah di luar pondok gitu. Kalau di luar pondok, saya kuliah sekalian yang di luar Madura begitu. Waktu itu pemikiran saya begitu. Nah di situ saya dihadapkan pada pilihan yang berat. Karena begini, orang tua itu mengizinkan saya kuliah di luar Madura asalkan dengan 3 syarat. Yang pertama, beasiswa. Artinya saya tidak boleh membebani orang tua untuk biaya perkuliahan. Kalau kuliahnya di luar pondok, kalau di dalam pondok ditanggung. Artinya saya harus cari beasiswa. Yang kedua, harus mondok. Mondok lagi. Kalaupun kuliah di luar, tetap harus mondok. Terus yang ketiga, waktu itu kalau tidak salah di Surabaya. Tidak boleh terlalu jauh, misal ke Jogja, ke Jakarta. Dan alhamdulillah 3 syarat itu saya penuhi. Yang pertama beasiswa. Saya mendaftar di program beasiswa santri berprestasi yang dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Waktu itu ada 2 seleksi gitu, tes seleksi berkas dan seleksi tulis, ujian tulis. Tesnya ada tes potensi akademik, tes kepesantrenan, tes bahasa Arab, bahasa Inggris. Alhamdulillah saya lolos di UIN Sunan Ampel Surabaya dan syarat yang lain terpenuhi di Surabaya kan, dan kemudian saya ditempatkan di asrama pondok, di asrama kampus di mana kegiatan keagamanya itu juga mirip dengan pesantren. Ada sobahul lughah kalau pagi, jadi belajar bahasa, ngaji dan lain sebagainya, sholat berjamaah. Alhamdulillah itu menjadi awal bagi perjalanan karir saya selanjutnya. Karena di UIN Sunan Ampel Surabaya itu saya bertemu dengan orang-orang yang inspiratif, mereka yang berani bermimpi, mereka yang berani ambil risiko, mereka yang berani berbeda. Misal di kampung halamannya jarang loh yang apa ya, yang berani masuk gereja misal, karena masih dianggap tabu dan bisa membuat iman goyah. Tapi sebagian orang menganggapnya itu bukan suatu yang tabu, bukan suatu yang aneh. Kan hanya masuk gereja gitu. Kita nggak masuk agama mereka. Nah, itu juga memotivasi saya untuk mengubah pola pikir saya. Dulu itu awalnya saya menjadi seorang yang fanatik buta juga. Kalau menganggap sesuatu itu benar, maka orang lain salah. Jadi tidak lantas semua orang yang saat ini berpikiran terbuka, masa lalunya itu tidak kelam. Ada sebagian, dan contohnya saya, yang waktu itu fanatik terhadap satu pilihan, dan saya meyakini itu, dan orang yang berbeda dengan saya anggap salah. Padahal kalaupun saya benar, orang lain belum tentu salah begitu kan, seharusnya. Setelah itu saya juga belajar dari banyak orang tentang bagaimana manajemen diri, bagaimana berpindah dari satu step ke step yang lain. Oke, saya sekarang waktu 2018 ya, saya dulu mau selesai S1. Tapi ada mentor saya tuh bilang, S1 itu bukan akhir gitu. Kamu sarjana bukan berarti selesai hidup kamu. Tapi apa setelah S1 itu apa? Mau kemana? Itu yang jauh lebih penting. Katanya sih euforia tentang
wisuda itu boleh, tapi jangan glorifikasi, jangan berlebihan gitu kan. Upload foto, ucapkan syukur, terima kasih dan sebagainya, selesai gitu. Gak usah terlalu berlebihan merayakan itu, karena itu bukan akhir dari step hidup kita gitu. Masih ada lagi. Makanya pilihannya kan setelah kuliah S1 itu mau kemana? Mau S2, mau kerja, mau nikah. Kalaupun mau nikah, nikah itu kan juga bukan akhir dari segalanya kan. Nikah, habis itu ngapain? Kerja kek, S2 kek atau lain sebagainya. Kira-kira begitu untuk pertanyaan pertama, Bang Dani. Semoga nanti akan ada pertanyaan yang lebih seru lagi, misal tentang jodoh dan lain sebagainya, boleh. Oh ya, saya itu sering lihat di komen-komen Facebook dan juga di komen media-media lain seperti Instagram dan lain sebagainya. Ternyata banyak teman-teman antum itu yang apa namanya, istilahnya kalau misalkan kasarnya itu ngoceh atau gimana saya nggak tahu tentang kejombloan Anda, karena sampai saat ini Anda itu seakan ya gimana ya, tidak punya pasangan atau gimana lah. Itu bagaimana Anda itu menanggapi tentang komentar-komentar mereka tentang kejombloan Anda, sering dibilang jomblo atau gimana lah, itu gimana itu ya? Kait dengan kejombloan saya. Jadi kalau boleh dibilang identitas saya itu apa ya? Bisa dibatasi atau terbatas pada mungkin 3 identitas ya. Pertama, saya santri, itu identitas yang nggak mungkin pernah luntur gitu kan. Yang kedua, saya jomblo, identitas sekarang maksudnya. Yang ketiga, saya golput. Jadi dalam hal asmara saya jomblo, dalam hal politik saya golongan putih. Artinya sering tidak memilih kan, karena pilihan yang disodorkan tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Nah, terkait dengan jomblo, banyaknya orang-orang yang membuli dalam tanda kutip ya, mengejek ataupun membuat status saya ini menjadi guyonan gitu kan. Dibilang gimana, kok nggak laku-laku gitu kan. Pernah saya foto sama beberapa teman-teman cewek kan, masa sih satu aja nggak bisa dibawa pulang gitu. Aslinya saya menikmati itu. Saya mencoba untuk merayakan kesendirian saya gitu. Dan saya berpikir status jomblo itu bukan aib lah ya, bukan suatu keburukan ataupun nasib sial, enggak. Jadi setiap orang pasti ada masa jomblonya. Cuman yang membedakan adalah apakah sebentar atau lama begitu. Mungkin bagi ukuran teman-teman saya ini sudah termasuk yang lama begitu. Karena teman-teman saya ada yang sudah punya 2 anak gitu. Ada yang ya udah mau anak ketiga mungkin ya, udah proses pembuatan mungkin ya. Dan lain sebagainya. Lagi-lagi kembali kepada komitmen ataupun keyakinan kita pada takdir Tuhan. Kalau ditanya apakah saya sudah berusaha nyari? Sudah dong gitu kan. Saya sudah mencari dan berkali-kali saya ditolak. Itu artinya bukan tidak ada usaha dari saya untuk mengubah status ini gitu. Walaupun di KTP kan seumur hidup kan, belum menikah. Itu gimana? Saya juga absurd itu. Saya juga heran dengan pembuat KTP. Kalau KTP seumur hidup terus membuatnya pas lagi belum nikah, maksudnya kami diminta untuk belum nikah seumur hidup gitu kan, di KTP gitu kan. Atau bagaimana cara mengubahnya? Nanti perlu ada mengundang pihak Dukcapil ke sini. Ya itu, awalnya saya merasa, bahkan dalam beberapa kali kesempatan saya seolah-olah membuat satu kejombloan saya itu sebagai peluang untuk self bullying, membuli diri sendiri gitu kan. Tapi saya menikmati karena ketika saya mengangkat tema itu di Facebook, di Instagram, itu banyak yang mampir gitu. Sedangkan ketika saya mengangkat tema yang agak serius, misal tentang apa dan lain sebagainya, tentang politik misalnya, tentang diskriminasi pada minoritas misal, itu saya tidak didengar. Barangkali karena memang saya tidak ahli di situ. Sedangkan dalam konteks jomblo saya ahli mungkin atau berpengalaman gitu. Makanya didengar gitu kan, diminati topik itu gitu. Kan wajar kan, misal ada ahli agama bicara agama, banyak orang minat kan.
Sedangkan kalau orang tokoh politik bicara politik, tentu juga akan minat kan untuk orang mengomentari, menjawab dan sebagainya. Sedangkan saya bukan orang politikus, bukan orang ahli politik, bukan orang ahli agama. Bicara agama, bicara politik, ya nggak ada yang denger kan. Nah makanya ketika saya bicara tentang jomblo dan saya berpengalaman di situ, otomatis banyak orang yang tertarik untuk nimbrung gitu kan. Kesimpulannya, saya gembira, saya senang dengan kejombloan saya, tapi saya tidak mau jomblo terus-menerus. Ada usaha untuk melepaskan diri ini dari jomblo yang membelenggu. Gitu. Begitu, Bang Madani. Iya, saya paham itu dan saya meyakini bahwa Anda itu aslinya sekarang itu adalah fokus di dalam pendidikan, di dalam hal-hal yang memang positif, dan saya yakin bahwa orang seperti Anda ini kan pastinya tidak apa namanya ya, tidak suka atau tidak mau masuk di dalam terjun pacaran atau gimana misalkan ya. Jadi saya yakin bahwa Anda itu ingin yang langsung serius. Lah pertanyaan saya yang selanjutnya ini apakah Anda itu apa namanya punya pandangan perempuan yang apa namanya yang memang ingin untuk dijadikan teman hidup yang selamanya itu yang bagaimana perempuan yang bagaimana yang Anda harapkan atau yang Anda inginkan gitu kan yang pastinya setiap orang itu kan mempunyai gambaran tentang perempuan yang ingin dia dijadikan istri lah ini gimana Istri idaman ya. Bagi saya itu tidak muluk-muluk. Yang pertama tentu harus beda jenis kelaminnya kan. Kalau sama kan nanti berabe kan. Tapi ada hal yang harus sama, agamanya misalkan. Nah, giliran agamanya sama, kelaminnya berbeda, keyakinannya berbeda. Dia yakin, saya yakin, dia tidak yakin. Dia tidak akan bisa menikah. Saya yakin kalau dia jodoh saya, tapi dia nggak yakin kalau saya jodohnya. Nah, terkait dengan kriteria istri idaman, saya pribadi memiliki 3 kriteria. Yang pertama, keibuan. Keibuan itu memang sulit dideskripsikan. Tapi saya bisa melihat mana yang dia wajahnya keibuan, mana yang belum. Belum dalam artian dia belum siap untuk menjadi seorang ibu. Yang kedua, cantik. Cantik relatif ya. Yang cantik bagi saya belum tentu cantik menurut Bang Dani kan. Tapi untuk definisi cantik menurut saya kita tidak akan berbeda pendapat ya. Kalau kayak Dian Sastrowardoyo misal ataupun kayak Desi Ratnasari. Udah cantik itu kan lah ya. Ya kira-kira begitu kriteria saya. Oh enggak. Kalau saya mengharapkan yang seperti itu bisa menyintai saya, menerima saya. Betulnya 100 tahun lagi baru bisa. Enggak. Bagi saya kriteria yang ketiga adalah dia kalem. Kalem itu tahu posisi dan tahu kondisi. Kapan harus awak jerawak dalam bahasa Madura ya, atau heboh gitu kan ya. Kapan harus memelankan suara dan saya bukan tipikal yang tidak mau dengan istri yang heboh, dengan istri yang seru kalau diajak ngomong. Tapi khawatirnya yang kayak gitu itu kebablasan ketika ngomong dengan orang tua, dengan forum keluarga. Nah makanya saya mencari 3 kriteria itu. Di samping kriteria lain yang memang sudah harus ada. Seperti agamanya sama, terus jenis kelaminnya berbeda kan, punya keyakinan yang sama. Maksudnya keyakinan yang sama itu dia yakin kalau saya jodohnya, saya juga yakin kalau dia jodoh saya. Bukan keyakinan dalam arti agama kan. Nah, kriteria lain juga tentang muti'ah. Muti'ah itu kan kalau dalam bahasa Indonesianya kan taat kan, perempuan yang taat. Saya biasa menelusuri soal ini ketika saya berminat ataupun tertarik pada seorang wanita, itu tanya kepada temannya. Hal yang paling saya jadikan patokan awal itu sholatnya. Walaupun saya sadar diri, sholat saya juga belum
belum baik ya, masih sering mengulur waktu, enggak di awal waktu dan lain sebagainya. Tapi tetap saya ingin kan mendapatkan wanita yang baik kan. Artinya apa? Sebejat-bejatnya lelaki juga ingin wanita yang soleha. Tapi asalkan lelaki itu memperbaiki. Dan saya doakan ya bisa untuk memperbaiki diri saya, sholat saya. Nah, ketika si cewek itu dalam sholatnya itu udah bagus, misal dia sholat di awal waktu, terus berjamaah dan lain sebagainya, bagi saya itu udah cukup untuk melihat karakter lainnya. Karena dari sholat juga katanya sih bisa melihat karakteristik yang lainnya kan. Kalau sholatnya baik, insya Allah hal-hal lainnya juga baik. Satu lagi terakhir, saya jadi teringat perkataan Fakhruddin Faiz yang katanya ini juga ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Nanti Bandani bisa coba carikan di sana, bahwa yang terpenting saat mencari jodoh itu lihat kriteria, lihat karakternya, lihat wataknya, lihat perilakunya. Lebih mudah untuk mengubah orang yang awalnya tidak sholat menjadi sholat ketimbang mengubah orang yang awalnya tidak jujur menjadi jujur. Orang kalau cuma disuruh sholat, puasa, zakat, lebih mudah membimbingnya gitu kan ya. Tapi kalau orang sudah dari wataknya dia memang pembohong, suka berbuat curang dan lain sebagainya, dan sudah menjadi tabiat karakter kan, itu kan sulit kan. Jadi kalau kata Fakhruddin Faiz itu mengubah ibadah yang sifatnya ritual itu lebih mudah daripada mengubah karakter. Makanya cari jodoh itu lihat karakternya, jangan hanya sebatas ibadah ritualnya. Oh, rajin ini, rajin itu dan sebagainya. Makanya dipadukan, rajin sholat, terus karakternya baik, orangnya baik, kalem, cantik, mutiah, keibuan, itu sudah sangat idaman banget. Tapi apakah saya ngotot cari yang seperti itu harus ada semuanya? Tidak. Karena kita harus juga berdamai kan dengan kriteria. Kadang sebagian orang ingin yang seperti ini, dan semuanya harus terpenuhi. Akhirnya apa? Dia jomblo seumur hidup gitu kan. Makanya kalau kata Gus Mus ya, kalau nggak salah. Siapa yang bilang ya? Tokoh lah, apakah Cak Nun itu bilang begini, kalau mencari jodoh yang sempurna, kamu tidak akan pernah menikah. Karena yang sempurna hanya ada di surga. Bidadari. Rasulullah mungkin. Oke. Itu jawabannya Bang Dani. Kebetulan ya, karena saya juga sama statusnya dengan Mas Mizan ini, sama-sama jomblo ya. Yang pastinya banyak orang lah yang bertanya, kapan nikah, kapan bertunangan, kapan gimana gitu. Dan seringlah dan sudah tidak asing lagi ke kuping atau di telinga kita itu ya. Tapi ironisnya itu kalau misalkan ada yang mengatakan apakah dia normal atau tidak. Lah ini yang menjadi kurang enak itulah. Yang pastinya kalau ditanyakan masalah normal lah, pastinya normal. Tapi mesti ada gambaran lah. Kenapa sampai sekarang ini masih belum misalkan ya itu berhubungan dengan takdir juga sih, berhubungan dengan takdir dan waktu. Kalau misalkan Allah itu sudah menghendaki kapan dia itu menikah atau lah itu akan terjadi lah gitu lah ya. Untuk misalkan lah kesiapan atau tidaknya, mungkin Mas Mizan ini kan sudah masuk di kategori orang yang mungkin sudah masuk ke dewasa, mungkin ya dewasa 25 gitu ya. Biasanya itu kan orang itu ketika sudah berumur lebih dari 20, yang pastinya pandangannya itu berbeda lah. Dan yang saya itu rasakan, yang saya rasakan ya, lebih kedewasaan itu datang dan juga ada pemikiran ingin nikah ataupun apa misalkan untuk tunangan atau saya itu merasakan ketika sudah berumur 25.
Ya aslinya sebelumnya bukan nggak ada, aslinya sudah merasakan dari dulu, tapi yang lebih matang atau yang lebih positif serius gitu ketika sudah berumur 25 ke atas. Itu secara pengalaman saya. Lah ini karena Mas Mizan ini sudah termasuk di usia 25 mungkin ya, sudah masuk ya. Lah apakah Mas Mizan ini sudah siap misalkan untuk sekarang ini sudah ada kesiapan misalkan untuk menikah atau untuk bertunangan, misalkan sudah menemukan perempuan yang Mas Mizan ini sudah menemukan perempuan yang sudah diharapkan sejak kemarin misalkan. Lah, apakah sudah siap atau masih gimana? Menarik ya ketika kita membahas mengenai pertanyaan orang lain kepada kita, bahkan sampai tanya normal enggaknya gitu kan. Itu kan aslinya kan dia terlalu masuk pada ranah privasi kita kan. Menikah, kemudian punya anak, terus hal-hal lain yang sifatnya privasi itu aslinya memang bagi sebagian orang sangat sensitif untuk ditanyakan gitu kan. Tapi ya mau gimana kan, masyarakat kita sudah terkadung seperti itu. Jadi kayak kalau ada temannya nikah, yang hadir tanpa pasangan itu langsung ditanya gitu, kapan nikah gitu kan, tanpa dia tahu bagaimana prosesnya gitu. Jadi budaya atau kultur di masyarakat kita itu maunya hasil gitu, mana calon kamu gitu, bukan tanya gimana usahanya gitu, sudah sejauh mana, dapat nggak gitu kan, nggak gitu, tapi maunya hasil gitu kan. Memang dari masyarakat kita itu banyak yang lebih mengutamakan hasil daripada proses gitu, tanpa tahu kan. Saya misal jomblo 25 tahun kan, saya sudah mau 26 di bulan Juli nanti, doakan semoga sampai kan. Karena banyak yang meninggal di usia muda sekarang kan, ngeri-ngeri juga. Nah 25 tahun jomblo, itu bagaimana saya merasakan itu. Tentu yang namanya sebagai makhluk yang ingin sama gitu dengan orang lain kan, atau apa istilahnya ya, kalau dalam bahasa Madura itu bilangnya kapra sih. Kapra itu jadi kalau orang kebanyakan tuh nikah, ya pengennya nikah juga gitu kan. Walaupun memang kita menikah bukan hanya karena ingin memenuhi target itu gitu, bukan karena ingin sama dengan orang lain, tapi memang menikah itu kan karena kebutuhan. Jadi ada orang menikah itu dia hanya ikut tren gitu. Oh, lagi masanya nikah gitu, nikah yurek gitu kan. Padahal yang seperti itu kadang malah nggak awet hubungannya, karena tidak didasarkan pada kebutuhan, tapi pada keinginan untuk sama dengan orang lain gitu. Nah makanya ada orang itu tidak menikah atau belum menikah karena dia merasa belum butuh. Sebaliknya ada orang yang menikah karena dia sudah merasa butuh. Dan di usia saya seperti sekarang ini memang terjadi kemelut antara saya itu butuh karena nikah atau karena ingin untuk memulangkan pertanyaan-pertanyaan kapan nikah itu. Serangan balik gitu kan, kapan nikah, langsung saya serang balik, dos ini udah nikah gitu kan. Enggak, saya merasa kalau memang di usia saya ini menikah itu kebutuhan untuk menjadi lebih baik, karena menikah itu kan kita menjalin janji suci antara kita dengan pasangan kan, dan dengan Allah juga, dan dari sana diharapkan semoga ada perubahan yang lebih baik gitu. Yang mungkin awalnya saya nggak perawatan tubuh, karena mau menikah akhirnya perawatan tubuh gitu kan. Karena kan merawat tubuh kan bagian dari mensyukuri nikmat Tuhan kan. Sama kayak merawat sepeda motor gitu. Bagaimana kita mensyukuri nikmat Tuhan dikasih sepeda motor? Ya kita cuci, kita rawat, kita kendarai dengan normal, dengan wajar begitu kan. Pada tubuh juga ada hak-haknya kan. Nah barangkali dengan adanya pasangan kita ini, kita lebih menjaga tubuh kita, lebih merawat tubuh kita. Selain itu, misal tentang ibadah juga, kan ada keutamaan juga. Ibadahnya jomblo dengan ibadahnya orang yang sudah menikah itu kan beda kan, derajat pahalanya begitu kan. Yang awalnya mungkin yang membangunkan alarm kan, kalau subuh kan, nanti kan yang membangunkan kan istri, ataupun saling membangunkan gitu kan. Itu
menjadi jawaban dari pertanyaan Bang Dani tadi, apakah saya sudah siap di usia sekarang ini? Jawaban saya adalah siap, dan saya sudah tidak lagi mencari yang main-main begitu. Walaupun memang dari dulu saya ketika menjalin ikatan itu nggak main-main. Makanya pengalaman saya selama kuliah ya, sebelum kuliah nggak usah dihitung ya, karena itu kan masih ABG labil gitu kan, MTS, Alia gitu. Nah selama kuliah itu saya sempat menjalin 2 kali komitmen dengan 2 wanita yang berbeda gitu kan. Dan memang terkendala oleh restu, juga jarak kan, karena terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Namun di usia yang sekarang ini dan di pencapaian saya sekarang sebagai orang yang mungkin dibilang secara kelihatan dari luar terlihat lancar-lancar saja kan, kayak studi bisa dapat beasiswa, tapi orang tidak melihat prosesnya kan. Ada proses-proses yang tidak diketahui oleh publik. Dan di usia saya ini dan di pencapaian saya ini, saya memang merasa butuh untuk sebuah adanya pendamping begitu. Sebagai apa? Sebagai partner hidup, teman curhat, sebagai orang yang akan saling membantu. Makanya doa saya itu, saya ada doa yang diberikan oleh kakak ipar saya. Allahumma inni as'aluka zaujatan sholihatan dzata husnin wa jamalin tu'inuni fi umuri dunya wal akhirah. Kalau diterjemahkan secara bebas kan, ya Allah, Tuhanku berikan aku sosok pendamping pasangan yang sholihah, yang baik rupanya, yang cantik gitu kan, yang baik budi pekertinya, dzata husnin wa jamalin kan, yang baik budi pekertinya dan cantik begitu, yang membantu saya, yang menjadi partner saya dalam hal kebaikan, dalam hal urusan dunia dan urusan akhirat juga. Seperti itu. Makanya saya berharap siapapun yang nanti menjadi pendamping saya kelak, saya berharap dia menjadi sosok yang bisa menerima saya apa adanya, dan saya bisa bertanggung jawab atas apa yang saya ucapkan ketika ijab kabul. Karena kan janji suci qabil tuh nikah itu tidak hanya sebatas bahwa saya menerima dia sebagai pendamping saya dan saya tanda tangan di buku nikah gitu kan, kan nggak gitu kan. Jadi ada tanggung jawab yang menyertai itu, dari segi nafkah lahir dan batin, dari segi kesetiaan, dari segi menjaga kepercayaan, dan itu perlu dipersiapkan sejak sekarang. Karena apa? Karena kalau kata Pri GS itu almarhum yang berwafat kemarin, kita harus menyiapkan untuk sebuah kehidupan cinta, pernikahan gitu kan. Karena tidak semuanya itu berisi keindahan. Kalau nggak siap, kalau hanya memikirkan hal-hal yang bersifat indah dan nyaman, kita tidak bersiap-siap untuk hal-hal yang tidak nyaman, selisih pendapat, saling curiga misal, kecemburuan. Nah tentu rumah tangga ini kan tidak akan berumur lama ataupun tidak akan awet. Sepertinya itu, dan mungkin ini pertanyaan terakhir mungkin ya Bang Dani. Terima kasih sudah diundang hadir di channel YouTube-nya Bang Dani. Follow subscribe ya. Subscribe dan jangan lupa untuk komentar apa yang mau dibahas lagi di postingan berikutnya, silahkan usulkan. Sambil ngopi tentunya ya.